Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar istilah sakaratul maut? Menyeramkan, menyakitkan, dan semua manusia akan mengalaminya. Lalu, bagaimana gambaran sakitnya sakaratul maut? Tonton video ini sampai selesai ya, agar tidak salah pemahaman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Bagaimana gambaran sakitnya sakaratul maut? Saat seorang hamba akan berpisah dengan dunia dan memasuki alam keabadian di akhirat, dia akan mengalami saat-saat kritis yang sangat menyakitkan. Rasa sakit ini melebihi seluruh rasa sakit yang pernah dialami sebelumnya di dunia. Kondisi ini sering disebut dengan istilah sakaratul maut. Pada saat itu, godaan setan mencapai puncaknya. Setan akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjerumuskan manusia agar tersesat dari jalan kebenaran dan tersesat menuju kekafiran, kemunafikan, dan kemaksiatan. Nabi Muhammad SAW bahkan mengungkapkan besarnya tipu daya setan dengan istilah kerasukan setan. Beliau juga mengajarkan doa agar dimudahkan oleh Allah pada saat sakaratul maut dan agar tidak tergoda oleh tipu daya setan. Hadis tersebut yang artinya, dari Abu Yasar, bahwasanya Rasulullah biasa berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh ke jurang, keruntuhan, tenggelam, dan kebakaran. Aku berlindung kepadamu dari kerasukan setan pada saat detik-detik kematianku. Aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan melarikan diri dari peperangan di jalanmu. Dan aku berlindung kepadamu dari mati karena tersengat bisa binatang berbisa." Rasulullah pun juga merasakan pedihnya sakaratul maut. Lantas, kenapa Rasulullah juga merasakan beratnya sakaratul maut? Apabila Rasulullah yang merupakan hamba Allah yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah juga merasakan rasa sakit dari sakaratul maut, lantas bagaimana nasib kita yang hanya hamba biasa? Rasa sakit yang dialami Rasulullah sama sekali tidak mengurangi derajat dan keutamaan beliau. Sebab berbagai hadis yang sahih menjelaskan bahwa ujian bagi para nabi dan rasul dilipat gandakan dari ujian orang-orang mukmin lainnya. Karena pahala bagi mereka juga dilipat gandakan. Hikmah lainnya yang bisa dipetik dari rasa sakit yang dialami Rasulullah ini yaitu sebagai peringatan dini bagi umat beliau agar mereka menyiapkan amal soleh yang lebih baik dan lebih banyak lagi sebelum datangnya kematian. Seorang yang beriman tidak akan merasa cukup dengan amal soleh yang telah dia kerjakan saat ini. Setelah melihat amal Rasulullah dan rasa sakit yang beliau alami, maka seorang yang beriman akan sadar bahwa dia masih perlu memperbaiki diri. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh boleh jadi akan merasakan berat dan sakitnya sakaratul maut. Meski demikian, Allah juga menyelamatkan sebagian hamba pilihan dari sakaratul maut. Hamba yang akan selamat dari rasa sakit tersebut ialah orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Orang yang mati syahid tidak akan merasakan rasa sakitnya terbunuh, kecuali sebagaimana salah seorang di antara kalian merasakan gigitan seekor semut." Kemudian, adapun orang-orang kafir, musyrik, murtad, munafik, dan fasik akan merasakan sakitnya sakaratul maut yang sangat berat. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Anfal ayat 50-51, yang artinya, "Kalau engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, 'Rasakanlah oleh kalian sisa neraka yang membakar,' tentulah engkau akan merasa takut. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan sesungguhnya, Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya." Adapun orang-orang yang murtad dan munafik juga akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Seperti dalam Quran Surat Muhammad ayat 25-27, yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang atau murtad, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu, karena mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu orang-orang Yahudi berkata, 'Kami akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan,' sedangkan Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka dan punggung mereka?
Lalu, bagaimana proses orang mukmin dalam menghadapi kematian? Ketika waktu kematian seorang hamba telah tiba, maka malaikat turun dari langit kepadanya. Jika orang tersebut orang yang solih, maka para malaikat akan memberikan kabar gembira. Adapun bila orang tersebut adalah orang kafir, musyrik, munafik, maka para malaikat akan memberikan kabar siksa. Kemudian malaikat maut datang untuk mencabut ruhnya dan membawanya menuju langit untuk menghadap Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 30-32, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah, teguh menjalankannya hingga datangnya kematian. Maka, para malaikat akan turun kepada mereka, sembari memberi kabar gembira. Janganlah kalian takut, jangan pula kalian bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Sesungguhnya kami adalah para pelindung kalian dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Di dalamnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan memperoleh pula apa yang kalian minta, sebagai hidangan bagi kalian dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan dengan sabda Nabi yang artinya, barang siapa senang untuk bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun senang untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa benci untuk bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Aisyah berkata, setiap orang di antara kita tentu membenci kematian. Kemudian Nabi SAW menjawab, bukan itu yang saya maksudkan. Sesungguhnya, jika kematian seorang mukmin telah tiba, dia diberi kabar gembira akan mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Maka tidak ada hal yang lebih dia cintai daripada apa yang ada di hadapannya, yaitu ridha Allah dan surga. Maka dia pun senang untuk bertemu Allah, sehingga Allah pun senang untuk bertemu dengannya. Adapun jika kematian orang kafir telah tiba, dia akan diberi kabar gembira dengan azab dan hukuman Allah. Maka tidak ada yang dia lebih benci daripada apa yang ada di hadapannya, sehingga dia pun benci untuk bertemu Allah, dan Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Bagaimana penyesalan orang-orang kafir dan fasik? Orang kafir dan para pendosa yang belum sempat bertaubat akan menyesal. Mereka memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia agar bisa beriman dan melakukan amal soleh yang dulu mereka tinggalkan. Orang mukmin yang bergelimang dosa, terutama dosa-dosa besar yang dia tidak bertobat pada Allah, juga akan mengalami nasib yang sama. Mereka itulah orang-orang fasik. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99-100 tentang penyesalan mereka saat meninggal dunia, yang artinya, demikian keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh sebagai ganti dari apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa permohonan mereka ditolak oleh Allah. Karena seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, maka mereka akan tetap mengulangi kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Penyesalan mereka hanyalah kedustaan belaka untuk menutupi keingkaran dan kelalaian yang mereka lakukan sebelumnya di dunia. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 28, yang artinya, tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya, mereka itu adalah pendusta belaka. Demikian pembahasan tentang sakitnya sakaratul maut dan perbedaan sakaratul maut dari orang yang beriman dan orang-orang kafir. Semoga kita semua termasuk hamba yang selalu mengingat kematian dan selalu berusaha memperbaiki diri. Saudaraku seiman, jangan lupa share video ini ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.